Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi terkait magnetisasi dalam materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar 2. Yang beranggotakan saya Silpa Kurota Ayuni, Alia Dewi Rahmawati, Dwi Andika, dan Tri Mutia Agustini. Lanjut. Apa sih magnetisasi itu? Nah, magnetisasi adalah sebuah proses ketika sebuah materi yang ditempatkan dalam suatu bidang magnetik akan menjadi magnet. Dengan persamaan M sama dengan M per Pi. Dengan M besar adalah magnetisasi, dan M merupakan vektor momen magnet, dan Pi merupakan volume. Nah, contoh aplikasi magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu penunjuk arah. Nah, magnet ini dapat dimanfaatkan untuk petunjuk arah karena memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet tersebut dapat digunakan dalam bentuk magnet buatan dengan ciri-ciri menyerupai jarum yang akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Dan salah satu manfaat magnet sebagai penunjuk arah dapat kita temukan pada benda kompas yang akan mengarahkan jarum jam ke arah kutub magnet. Kemudian ada suseptibilitas magnetik. Nah, medan magnetik total adalah medan magnetik dari solenoida plus medan akibat magnetisasi bahan. B sama dengan B plus mu 0 M untuk bahan paramagnetik dan ferromagnetik. M mempunyai arah yang sama dengan B. M sama dengan XM B per mu 0. XM sebagai suseptibilitas magnetik. Lanjut. Oke, kemudian ada suseptibilitas magnetik beragam bahan pada 20 derajat Celcius. Nah, ini merupakan tabelnya dengan beberapa material, diantaranya ada aluminium, bismut, tembaga, intan, emas, magnesium, air raksa, kemudian perak, natrium, titanium, wolfram, hidrogen, karbon dioksida, nitrogen, dan juga oksigen dengan nilai XM-nya. Lanjut. Oke, kemudian ada momen magnetik atom. Nah, magnetisasi bahan paramagnetik atau ferromagnetik terkait dengan momen magnetik dari atom bahan tunggal tersebut. Momen magnetik atom terkait dengan momentum sudut. Nah, momentum sudut partikel ini didefinisikan sebagai L sama dengan M PR. Kemudian momen magnetiknya M sama dengan I dikali A sama dengan I PR kuadrat, dengan I sama dengan QF sama dengan Q per T, dengan T sama dengan 2 PR per Pi. M sama dengan QP per 2 PR dikali PR kuadrat sama dengan QPR per 2. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya itu paramagnetisme. Apa itu paramagnetisme? Paramagnetisme adalah sifat magnetik suatu bahan yang disebabkan oleh momen magnetik permanen dari atom-atom di dalamnya. Bahan paramagnetik memiliki kemampuan tarik terhadap medan magnet luar karena momen magnetiknya bersifat positif atau X mu lebih besar daripada 0, meskipun sangat kecil. Bagaimana paramagnetisme terjadi? Paramagnetisme terjadi ketika momen-momen magnetik atom dalam suatu bahan cenderung sejajar dengan medan magnet luar. Namun, gerakan thermal membuat orientasinya acak sehingga penyelarasan tidak sempurna. Semakin kuat medan dan semakin rendah suhu, maka akan semakin banyak momen yang sejajar dengan medan. Paramagnetisme yang pertama itu ada gadget
elektronik termasuk generator dan motor listrik semuanya menggunakan magnet. Terus di industri itu dalam operasi manufaktur magnet digunakan untuk tugas-tugas seperti mengangkat benda-benda besar dan berat serta memilah logam. Selanjutnya di medis itu gadget medis menggunakan magnet. Selanjutnya ada ferromagnetisme. Apa itu ferromagnetisme? Ferromagnetisme adalah kemampuan suatu bahan untuk menjadi magnet kuat. Karena momen magnetik, atom-atom di dalamnya bisa tersusun sejajar secara alami atau karena pengaruh medan luar. Sifat ini bersifat mikroskopik dan terjadi dalam domain-domain kecil di dalam bahan. Bagaimana ferromagnetisme terjadi? Ketika bahan ferromagnetik seperti besi didapatkan dengan medan magnet luar, domain-domain magnetik di dalamnya mulai sejajar mengikuti arah medan tersebut. Penyelarasan ini menyebabkan bahan memiliki medan magnet total yang besar, sehingga tertarik kuat ke magnet dan dapat menjadi magnet permanen. Contoh ferromagnetik, ada besi, ada kobalt, ada nikel. Jadi ferromagnetisme adalah kemampuan suatu bahan untuk menjadi magnet kuat karena momen magnetik atom-atom di dalamnya bisa tersusun sejajar secara alami atau karena pengaruh medan luar. Sifat ini bersifat mikroskopik dan terjadi dalam domain-domain kecil di dalam bahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Silakan. Selanjutnya ada sifat diamagnetisme, yaitu diamagnetisme adalah sifat suatu bahan yang menolak medan magnet. Bahan diamagnetik memiliki nilai stabilitas magnetik negatif dan sangat kecil. Bagaimana diamagnetisme terjadi? Ketika suatu bahan diamagnetik seperti bismut didekatkan dengan medan magnet luar, medan ini akan menginduksi arus mikro di dalam atom. Ini disebabkan oleh perubahan flux magnetik. Menurut hukum Lenz, arus ini akan menimbulkan medan magnet induksi yang berlawanan arah dengan medan magnet. Inilah alasan mengapa bahan diamagnetik menolak medan magnet. Lalu ada contoh diamagnetik, yaitu seperti bismut, air, karbon, tembaga, dan superkonduktor. Superkonduktor adalah diamagnet sempurna karena memiliki Xm-nya sama dengan -1, yang artinya sepenuhnya menolak medan magnet. Jadi diamagnetisme itu adalah diamagnetisme muncul karena hukum Lenz dan tidak ada momen magnetik permanen di bahan magnetiknya. Lalu hanya muncul jika ada medan magnet keluar dan arahnya selalu menolak medan magnet tersebut. Lalu superkonduktor adalah contoh dari diamagnetisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Oke, jadi di sini mengapa penting mempelajari magnet? Magnet bukan hanya benda yang bisa menarik logam, tetapi memiliki banyak peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip kerja magnet, kita bisa memahami dan mengembangkan berbagai teknologi penting, seperti navigasi, transportasi, kesehatan, dan juga industri dan pabrik. Untuk navigasi, itu contohnya ada kompas yang digunakan untuk menentukan arah, bekerja berdasarkan medan magnet bumi. Dengan mempelajari magnet, kita bisa memahami cara kerja alat ini dan pentingnya medan magnet dalam navigasi. Kemudian yang kedua ada transportasi. Kereta maglev atau magnetic levitation melayang di atas rel dengan menggunakan gaya tolak-menolak magnet. Ini membuat kereta bergerak cepat tanpa banyak gesekan. Kemudian yang ketiga itu ada kesehatan. Dalam bidang medis, alat MRI menggunakan medan magnet kuat untuk menghasilkan gambar detail organ dalam tubuh tanpa perlu pembedahan. Kemudian yang terakhir ada industri dan pabrik.
Banyak mesin industri menggunakan motor listrik yang prinsip kerjanya bergantung pada medan magnet untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Next. Oke, baik. Di sini ada kesimpulan yang dimana magnetisasi adalah proses penting yang menjelaskan bagaimana material menjadi magnet saat berada dalam medan magnet. Sifat magnetik material dikategorikan menjadi paramagnetisme, diamagnetisme, dan feromagnetisme. Dengan suseptibilitas magnetik, mengukur responnya terhadap medan. Pemahaman mendalam tentang magnetisasi sangat vital karena menjadi dasar bagi berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari, mulai dari penunjuk arah atau kompas, kemudian perangkat elektronik, industri, hingga peralatan medis. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.